Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Untuk tudingan Pak Hasto, tanggapannya apa Pak? Untuk tudingan Pak Hasto, tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti itu. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengukulkan hal yang kecil. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Eliksen ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu, cuek aja. PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut, kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Lama nggak muncul, Hasto tiba-tiba muncul langsung nyerang Pak Jokowi. Hasto juga menyalahkan kebijakan-kebijakan di masa Presiden Joko Widodo. Nampaknya PDIP ini sudah amnesia. Padahal PDIP lah yang mengusung Pak Jokowi selama 2 periode. Dan PDIP pun menikmatinya. Sekarang tak henti-hentinya terus-terusan menyerang Pak Joko Widodo. Nah, pernyataan dari Hasto ini mendapat respon keras dari tokoh-tokoh politik ya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kita sangat menyesalkan pada demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Ini yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas PD Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas Intinya sakit hati kala Pilpres 2024. Gitu aja lah. Dari awal Pak Jokowi jadi presiden, Pak Hasto ini salah satu yang paling dekat sama Pak Jokowi kan. Dan malah orang-orang kayak Mbak Puan, Bambang Pacul sebenarnya nggak sedekat Hasto dengan Pak Jokowi dulu. Artinya yang paling menikmati kepresidenan Pak Jokowi ya Hasto, karena Hasto selalu jual Bu Mega kan. Karena dia yang, kalau Puan kan sibuk di DPR, Bambang Pacul sibuk di DPR, yang sehari-hari bisa datang kapan saja di Teguh Umar. Ibu ini paling senang kan kalau siang tuh makan nasi padang ditemenin kan gitu. Nasi padang Ya, dia hobinya mah nasi padang tuh kalau siang, ya kan. Nah, kemudian mungkin pagi ngopi. Hasto kan bisa. Apalagi kantornya Hasto di Jalan Sultan Syahrir, belok dikit aja udah Teguh Umar tuh, nggak sampai 500 meter. Nah orang ini sibuk di DPR semuanya. Nah otomatis Pak Jokowi lebih confident kalau ketemu sama Hasto, karena atas nama Bu Mega. ya informasi apapun tentang Ibu Mega Hasto lebih banyak tahu kan. Ini kan kekecewaan aja lah. Kecewa. Sudah bermimpi bahwa Ganjar akan jadi presiden, ya kan. PDIP menang lagi karena di situ ada Jokowi, tiba-tiba Jokowi pindah. Kekecewaan itu luar biasa gitu. Kecewa. Tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar, itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar.
kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ketujuh ini, sudah nggak susah bandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah jadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat? Ya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua, ya kan, yang selama 40 tahun lebih. BBM satu harga. BBM 10 sampai 20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu, gitu kan. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur, kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa? 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur, karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan, ya videonya beredar di mana-mana kalau itu. Ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya Simpadan, Likitan, Indosat dijual. Iya, terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang nyamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun leha-leha tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP, karena ya memang dibuat seperti itu kondisinya. Begitu lepas kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi ada di PDIP, dikuyok-kuyok, dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan gitu. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, Waduh. ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Produsen hoax Hasto. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Dia, Mas Hasto ini mancing dia, polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, belum aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu Ya. sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Halo. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Amin Mungkin Rais. kawan kita Refli Harun. Ya. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Nah, ya. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Iya. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Iya. Ya kan? Kawan kita semua itu. Amin Rais, bukan mungkin. Presiden Amin Rais. Iya. Ini hebatnya Mr. T ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu. Ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi. Langsung dia bilang, saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari Banyak ya. banyak pihak, Ya. gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan. Di Ya, Jakarta. semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing
memancing simpati gitu. Karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengeluaran suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah. Ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Jokowi 2029 masih punya pengaruh nggak untuk masih canggih nggak barang ini? Nah ini beberapa waktu lalu ya saya punya survei tapi tidak dirilis ya untuk kepentingan akademik saja, itu 72%-nya masih suka dengan Wah, nggak kecil ya. Apa gak tambah stres PDIP ya? 72%. 2029 pengaruh Pak Jokowi itu ya masih oke. Ya, artinya itu jumlah yang masih cukup besar. Nah, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan karakternya beda ya. Ini Pak Jokowi itu dia lebih suka hal-hal yang sifatnya yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo itu kan dia lebih passion, lebih berbinar-binar kalau bicara soal isu-isu geopolitik ya. High politics lah. High politics. Yeah. Pak Jokowi terlihat menikmati sekali ketika turun ke bawah. Kalau Pak Prabowo kan dia acara besar, seremonial. Catatan saya Pak Prabowo turun waktu kejadian banjir di Jakarta. Itu turun terakhir itu yang saya lihat beliau sampai melakukan kayak semacam kunjungan ya. Belusukan. Jadi memang beda. Nah, masalahnya adalah karakter seperti Pak Jokowi ini yang terlepas ada motif pencitraan atau apapun, pemimpin yang ini itu masih efektif. Disukai. Disukai. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 cukup? Coba 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 cukup? Luar biasa rumah Pak Jokowi ya, rame pengunjung. Emang Jojo, emang sengaja datang ke sini nih? Sengaja. Ini nih yang Kabupaten Karo pun kami. Oh, Karo. Kabupaten Karo. Karena ada di tanah patung Bapak. Oh iya, yang kapan itu diresmikan Bapak itu ya? Iya, patung ini. Adalah yang memang ini daerah yang memang di ini Bapak kemarin dibuka. Iya. Terus ini gimana? Udah ketemu Bapak gimana? Senang kali lah, kayak mimpi rasanya. Kayak mimpi rasanya. Dia dari Karo, saya Medan ya. Ini nih yang bikin PDIP tambah stres. Pak Jokowi nggak jabat lagi, tapi masih aja masyarakat tuh suka ya, cinta terhadap Pak Jokowi. Dari pagi, siang, sore ke malam masih rame orang bersilaturahmi dengan Pak Jokowi di kediaman Pak Jokowi di Solo. Grogi aja kan bawaannya. Jadi ibu kesini acara apa di Solo ini? Kan ada liburan kan, ya sengaja kemari. Ada liburannya. Nah, yang kemarin ya udahlah terbang kemari. Sekalian kesini gitu. Iya, karena besok kan libur juga kan. Ya, sampai Senin juga ya. Iya. Sekali lagi ya. Ibunya. Yuk. Dari mana ini? Di mana-mana tidak. Dari Wonogiri. Wonogiri. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg.
saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Yang endorse Pak Jokowi, partai politik, PDIP. Yang endorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Keren. Irma Suryani Caniago, boom ya, langsung di depan Hasto. Apa nggak tambah pusing PDIP? Lihat Pak Jokowi itu sampai saat ini rakyat masih suka, masih cinta terhadap Pak Jokowi. Rumahnya dari pagi, siang, sore sampai ke malam ya, rame para pengunjung untuk bersilaturahmi kepada Pak Jokowi dari Karo, Sumatera Utara, kan luar biasa. Ke Solo hanya ingin bertemu dengan Pak Joko Widodo. Apa nggak tambah pusing PDIP, ya kan? Saya Akbar JK, undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.